salah satu serangan pertama yang dilancarkan itu tidak jauh beberapa meter saja dari rumah saya. Mm. Ledakan pertama, saya sampai bangun itu. Kaca hampir pecah itu. Tidak lama itu ada kayak bau mesiu gitu. Saya bilang kayaknya ini ada ledakan nih, bukan tabrakan mobil atau apa. Setelah itu nggak lama, beberapa menit itu sudah suara ambulan, pemadam kebakaran, serta hilir mudik di daerah komplek. Ini kan Jumat ini libur ini. Oke, Ya, kita cek biasanya pergi mau beli roti atau apa gitu. Saya hanya melihat keluar saja dan lihat ini serius ini. Di langit Teheran itu seperti kembang api. Sistem anti udara itu mm, tidak bekerja mm, waktu hari Jumat itu. Jam 10 sampai jam 4 pagi itu suara itu tidak dentuman keras berhenti. sekali. Tidak berhenti. Dari Teheran mengungsi lah 2 jam gitu ke kota Qum yang terdekat. Itu mengungsikan keluarga saya. Nah, yang lebih saya sesalkan adalah perumahan itu adalah perumahan dosen. Artinya ini yang ditarget adalah sipil. Apa sih ancamannya gitu seorang ilmuwan? Tribuners program di balik layar kembali menjumpai Anda bersama saya Mariananda. Tribuners, seperti yang kita ketahui bahwa perang sempat pecah antara Iran dan Israel hingga Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia pun kemudian melakukan proses evakuasi terhadap WNI di Teheran karena situasi di Iran yang semakin mencekam setiap harinya. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yakni seorang WNI di Iran yang akan menceritakan bagaimana situasi mencekam saat serangan Israel hingga proses evakuasi para WNI ini tiba di Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu di sana sudah bergabung bersama kami melalui panggilan Zoom. Ada Pak Purkon Hidayat sebagai warga negara Indonesia di Iran, sebagai dosen pasca sarjana kajian Asia Tenggara. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Pak Purkon, sehat sampai saat ini ya Pak Purkon? Iya, iya sehat, sehat. Betul, betul. Alhamdulillah. Pak Purkon boleh dijelaskan terlebih dahulu nih kepada kita semua begitu ya. Pak Purkon ini berada di Iran sejak kapan dan berada di Iran ini aktivitasnya apa saja? Iya, saya sudah 24 tahun di Iran. Mhm. Begitu. Sekarang aktivitas saya sebagai dosen pascasarjana kajian Asia Tenggara di Fakultas Ilmu Politik dan Hukum di salah satu perguruan tinggi terkemuka di Iran, begitu di Teheran. Ya, itu aktivitas saya. Selain itu saya juga bekerja sebagai expert di beberapa lembaga di Iran, termasuk juga di media di Iran. Baik, untuk konfirmasi berarti saat ini sudah ada di Indonesia begitu ya? Ya, saya datang ke sini hari Rabu, ya, hari Mhm. Rabu berarti beberapa hari yang lalu ya, sudah datang di sini, Mhm. tiba di Jakarta. Baik, kalau boleh tahu sebelum kita membahas terkait situasi dan kondisi di Iran saat itu begitu ya. Kalau boleh tahu Hmm. saat pertama kali menginjakkan kaki di Iran ini apa kesan dan kejutan yang paling membekas untuk Pak Purkon sendiri? Ya, banyak hal yang mungkin juga kita di Indonesia Mhm. melihat suatu negara kita datang dengan asumsi-asumsi yang mungkin juga sebetulnya tidak seluruhnya benar gitu. Mhm. Dan termasuk juga misalnya saya datang tahun 2001, Mhm. artinya kan sudah 24 tahun yang lalu, saya datang ke sana dengan cara pandang yang ya orang Indonesia datang ke sana ke Middle East, datang dengan asumsi saya pikir juga semuanya gurun, ternyata juga keliru. Di sana ternyata 4 musim, ya Mhm. negara 4 musim, ada saljunya, ada juga daerah di sana cukup komplit saya pikir. Daerahnya memang untuk Teheran ini datang kan di airportnya internasional di Mahmumeni itu dekat dengan antara Qum dan Teheran. Itu memang daerahnya gurun, tetapi ketika masuk ke Teheran, terutama daerah utara, itu daerah yang cukup hijau. Dan atas lagi ke utara Teheran itu tempat ini tempat ski gitu. Mhm. Ini juga cukup, saya juga kaget. Oh, ini ada tempat ski juga gitu. Artinya ini sebetulnya dinamikanya ya jarang diinformasikan. Itu yang Mhm. pertama. Yang kedua, saya datang untuk mengambil program filosofi filsafat. Mhm. Dan saya cukup kaget karena banyak yang saya lihat juga orang sini ya eh, menguasai bidangnya masing-masing, dan itu juga membuat saya juga tertarik untuk belajar bidang lain, walaupun program doktor saya di bidang manajemen gitu. Saya ngambil program filosofi juga dan manajemen gitu.
Baik, Pak Purkon, untuk perbedaan di saat pertama kali Pak Purkon menginjakan kaki di Iran begitu ya, dengan sudah 24 tahun sampai sekarang begitu di mana konflik memanas begitu ya beberapa waktu yang lalu Hmm. antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Bahkan bagaimana kemudian situasi yang bisa diceritakan di Teheran sendiri, Pak Purkon? Iya, sebetulnya ini sudah bisa diprediksi ya. Mhm, Artinya sebetulnya eskalasi konflik ini sudah sangat lama. Saya selama 24 tahun itu sudah menjadi hal yang lumrah. Iya, slogan dan yang lainnya, misalnya slogan-slogan tentang ya kecaman terhadap Amerika, terhadap Israel itu sudah terbiasa di tengah masyarakat Iran. Tetapi ini eskalasi yang terakhir, ini mhm, sesuatu yang menurut saya sebagai akademisi saya melihat ada persoalan yang cukup krusial. Tanggal 13 Juni itu kan pecahnya awal konflik ya, hari Jumat. Itu sesuatu yang waktu itu masyarakat Iran hampir sebagian besar bahkan di kalangan akademisi kita ada diskusi yang cukup mhm, intens terkait dengan tren ke depan bahwa eskalasi ini sepertinya menurut saya tidak harus terjadi. mhm, Karena hari Minggu akan ada perundingan antara tidak langsung antara Amerika Serikat dengan Iran diadakan. Ini memasuki fase ketiga keenam. mhm, Nah, tiba-tiba hari Jumat ada terjadi serangan. Menurut saya ini persoalan yang secara hukum ya. Artinya orang mau berunding kemudian tiba-tiba diserang ini juga jadi tanda petik dan ada implikasi cukup serius terutama di kalangan masyarakat Iran karena juga kawan-kawan saya sampai sekarang masih cukup kontak beberapa kolega dosen dan juga para mahasiswa menanyakan kabar dan yang lain saya tanyakan bagaimana responnya. Nah, mhm, salah satu implikasi pasca serangan ini adalah ketidakpercayaan sebagian besar masyarakat Iran terhadap Trump. mhm, Ini akan menjadi persoalan serius karena waktu itu orang mau berunding. Dua kali Iran dihadapkan pada fase ini. Pertama tahun 2018 ketika kesepakatan JCPOA antara mhm, kelompok P5+1 itu dengan Iran berunding, termasuk juga Amerika Serikat, tiba-tiba Trump naik, kemudian kesepakatan yang sudah dicapai itu dengan Eropa dan Iran itu dirobek, itu satu. Mereka sudah tidak percaya waktu itu, dan tapi sebagian masih percaya bahwa mekanisme internasional mhm, harus dibuat. Nah, akhirnya mereka ketika Trump fase kedua ini dan Trump menawarkan untuk melakukan perundingan, mereka terima. Nah, persoalannya dengan sekarang yang kedua kali ini, saya pikir ini ada problem lanjutan adalah ketidakpercayaan pada mekanisme dialog. Ini yang menurut saya implikasinya agak serius karena bagaimanapun perundingan, perdamaian itu akan dicapai dengan perundingan. Ini persoalan ketidakpercayaan ini akan bagaimana mengatasi ini. Ini yang saya pikir serius begitu. Mungkin Pak Purkan juga bisa menceritakan begitu detik-detik begitu ya di mana Israel menyerang Iran begitu dengan situasi apakah memburuk atau terdengar suara ledakan mungkin atau langsung ada himbauan dari pemerintah dan bagaimana juga kondisi waktu Amerika Serikat juga akhirnya menyerang Iran secara langsung begitu Pak Purkan. Oke, begini, kenapa saya tadi sampaikan dalam kondisi memang serangan pertama jam ini ya, tepatnya jam 2, hampir jam 3 pagi dini Hari hari, Jumat ya hari itu Pak Jumat Purkan. ya, Jumat Mhm. dini hari. Kebetulan salah satu serangan pertama yang dilancarkan itu tidak jauh beberapa meter saja dari rumah saya. Hmm. Ya, saya tinggal di daerah utara Iran. Mhm. Kebetulan di situ tidak jauh dari tempat saya tinggal itu ada komplek dosen. Hmm. Nah, yang saya sangat sesalkan dari persoalan ini, pertama, serangan ini terjadi di saat Iran dan Amerika Serikat sedang berunding, itu satu. Yang kedua adalah eh, serangan ini dilakukan ketika masyarakat Iran, ini kan hari Rabu tuh ada mereka ada perayaan. Misalnya kan masyarakat Iran tuh ada hari-hari libur lah kayak kita. Long weekend ini sebetulnya. Hmm. Kan mereka itu libur itu hari Kamis Jumat. Nah, hari Sabtu itu ada hari raya Godir, hari raya besar buat mereka. Itu masyarakat sedang sedang tidak apa ya, sedang liburan sebagian orang Hmm. Teheran itu gitu. Nah, hari Jumat pagi ledakan itu jam saya ingat betul hampir jam 3 itu ledakan yang pertama itu suaranya sangat keras sekali karena dekat rumah dan hanya beberapa meter saja dari rumah saya itu Hmm. ledakan pertama saya sampai bangun itu.
dan kok saya lihat kaca hampir pecah itu karena suaranya ledakan keras sekali. Nah, itu kan ada hampir dua atau tiga kali tiga atau empat kali ledakan itu. Ledakan yang pertama pecah, kemudian yang kedua suaranya lebih keras lagi. Ini tapi ini dari suara saya sudah bisa mendeteksi kayaknya ini memang bukan. Ini kan karena kalau ledakan rudal dan yang lainnya itu suaranya khas ya. Dan ini kok kayak suaranya terfokus gitu. Itu. Hmm. Yang kedua terutama setelah itu tidak lama itu ada kayak bau mesiu gitu. Saya bilang kayaknya ini ada ledakan nih bukan tabrakan mobil atau apa. Setelah itu nggak lama beberapa menit itu sudah suara ambulan, pemadam kebakaran, serta hilir mudik di daerah komplek tempat saya tinggal. Nah, yang lebih saya sesalkan adalah perumahan itu adalah perumahan dosen. Artinya ini yang ditarget adalah sipil sebetulnya. Kalau klaimnya Israel bahwa kita hanya menarget target-target khusus militer, itu pertama kali saja sudah jelas itu adalah targetnya sipil gitu. Ilmuwan. Nah, saya sesalkan sebagai akademisi, saya menyesalkan kenapa yang menjadi target awal adalah dosen. Walaupun katakanlah klaimnya ini adalah ilmuwan nuklir gitu. Hmm. Tapi ini persoalannya ada beliau ini adalah salah satu profesor Teheranci adalah rektor. Masalahnya rektor di salah satu universitas terkemuka di Teheran gitu. Baik, kemudian setelah mendengar ledakan begitu ya, apakah langsung ada himbauan dari pemerintah pusat terkait situasi yang ada Papua sendiri? Dari Teheran, Iran maksudnya, Hmm. pemerintah pusat Iran. Nah, Hmm. begini, itu hari Jumat kan terjadi ya ledakan. Hmm. Kemudian ini kan Jumat ini libur ini, oke? Ya, Kita cek biasanya pergi mau beli roti atau apa gitu. Saya hanya melihat keluar saja dan lihat nggak karena jaraknya tidak terlalu jauh. Saya lihat wah, kok kayaknya ini serius ini gitu. apakah itu Setelah ada itu, kehancuran yang cukup signifikan Papua di tempat wilayah situ menjadi ya, serangan dari Israel? yang jadi pertanyaan adalah karena ini kan bangunannya ada 7 lantai komplek Hmm. dosen ini satu ada beberapa gedung sebetulnya. Nah satu target yang jadi gedung beberapa apartemen ya 7 lantai dan ada lima bangunan dipotong oleh jalan gitu. Nah satu bangunan ini lantai empatnya saja yang disikat yang ditargetkan. Jadi lantai 5, 6, 7 itu yang ke atas nggak apa-apa hanya mungkin pecah saja yang satu dua tiganya juga nggak apa-apa gitu. Jadi satu baris itu saja. Nah dari situ saya berpikir kayaknya ini serangannya pakai model-model seperti micro drone gitu. Kemudian saya Hmm. buka grup orang-orang Iran, kan saya tergabung dengan kalangan akademisi dan yang lainnya sudah mulai dibicarakan itu. Kayaknya ini bukan model pakai rudal langsung. Kalau rudal langsung kan biasanya satu bangunan itu hancur gitu. Nah Hmm. ini dan dilancarkan dari dalam, tidak terlalu jauh dari komplek gitu. Nah ini kan juga akhirnya ada pertanyaan mendasar. Nah, setelah saya buka tidak perlu lama 1 jam 2 jam setelah itu muncul berita banyak. Ternyata para jenderal juga banyak yang jadi sasaran target. Wah, saya sudah Hmm. mulai kayaknya juga ini akan ada lanjutan gitu. Nah, puncaknya sebetulnya bukan hari itu. Hmm. Karena setelah banyak terjadi dar-dedor itu, Hmm. beberapa hari Sabtu itu di langit Teheran itu seperti kembang api. Kenapa? Karena serangan itu bukan hanya drone, itu saya pikir ribuan drone itu masuk di udara melancarkan serangan, plus serangan dari jet tempur dari Israel yang Israel. masuk dari beberapa daerah, termasuk dari perbatasan Irak. Dan saat itu, jadi begini, sebetulnya hari Jumat itu kan ada dua persoalan mendasar. Serangan pertama menggunakan drone dan mikro drone dilakukan dari dalam Iran, ya. Hmm. Yang kedua, sistem anti udara ini ya rudal penangkis gitu itu Hmm. tidak bekerja Hmm. waktu hari Jumat itu. Mungkin dihack atau apalah kita juga tidak terlalu persis tahu. Tapi ada informasi yang saya dengar katanya dihack gitu ya. Tetapi setelah 8 jam dan setelah itu berita beruntun kan ada Hmm. target-target yang para pimpinan komandan militernya ini dinyatakan gugur gitu. Media Iran mengatakan itu. Itu hari Jumat itu. Jadi ini bersamaan. Nah, menjelang malam sore itu sudah ada pengumuman lagi dari Supreme Leader di Iran bahwa melakukan penunjukan penggantian. Itu yang pertama dilakukan adalah penggantian dari ini para komandan ini langsung diganti posisinya. Hmm.
kemudian menyatakan bela bela sungkawa, kemudian penggantian posisinya itu satu. Yang kedua adalah eh, hampir bersamaan ketika itu beberapa jam sebelum itu pernyataan Trump sudah mengatakan bahwa Tehran sebaiknya menyerah saja. Mhm. Karena dalam hitungan 2 minggu lagi rezim akan jatuh gitu. Nah, Mhm. tetapi yang menarik adalah ketika pernyataan itu muncul dari pihak Iran, Supreme Leader mengumumkan bahwa penggantian ini para komandan ini, dan dia mengeluarkan pernyataan langsung bahwa kita tidak akan menyerah. Nah, tidak lama setelah itu sore, saya ingat itu jam 8 malam ini sudah. Jam 9 lah, jam 8 ini baru maghrib, setengah 9 lah ya. Setelah Mhm. maghrib kok ininya. Jam 9.10 terutama itu sudah di udara itu sudah terjadi dar-dar itu. Artinya kayak kita lihat kembang api lah, anti udara segala macam lagi. Nah, pada malam itu juga sudah ternyata Israel mengirimkan jet tempur masuk Mhm. lewat daerah perbatasan Irak gitu. Itu masuknya mereka itu kan ada pangkalan militer Amerika dari sana, Mhm. dan rudal juga menyerang melalui rudal apa namanya di perbatasan itu, ngirim rudal. Terus kemudian dari perbatasan beberapa negara di daerah Iran juga ada masuk juga menggunakan drone Sabtu malam itu. Jadi dari jam 10, lebih efektifnya jam 10 sampai jam 4 pagi itu suara itu Tidak dentuman keras berhenti. sekali, tidak berhenti. Oke. Itu dari Itu Israel ya yang menyerang karena kan setelah itu Amerika Serikat juga menyerang ya. iya, jadi keterlibatannya adalah Amerika Serikat mengirimkan ini jet tempur Israel ya dengan bantuan itu. Kalau Amerika mengklaim bahwa kita tidak tidak menyerang langsung Iran, tapi faktanya ternyata membantu pengisian ini ya bahan bakar lewat udara itu untuk jet tempur Israel, terutama masuk dari daerah-daerah beberapa negara tetangga yang diklaim oleh Iran, itu Mhm. masuk dari situ. Kemudian yang paling jelas adalah dari Irak itu, dan malam itu juga besok paginya sudah diumumkan beberapa jet tempur, kalau saya tidak salah yang F-16 dan ada satu F-35 itu ditembak jatuh Iran gitu malam itu juga gitu. Ini satu, dan uh, sudah banyak terjadi ledakan. Nah, ini berlanjut, ini kan hari Sabtu ya, Iya. hitungannya Sabtu pagi. Yang paling justru paling kencang itu ketika sudah masuk jam 1 2 itu suaranya sangat kencang sekali ya. Hari Minggu ya ini ya Bayangkan, Pak ya. ya, ya, Mhm. Sabtu ke Minggu ya berarti ini kan. Mhm. Itu terus itu. Nah, eh, beranjak pagi sudah agak siang itu berhenti. Ini juga unik. Saya pikir ini perangnya kok malam saja gitu. Ada beberapa ini. Eh, Mhm. Malam setelah itu darurat. Nah, yang parahnya lagi ketika setelah pernyataannya Trump bahwa Iran harus menyerah Mhm. ya, dan terjadi serangan yang paling besar waktu itu, saya lihat itu Iran pertama kali melancarkan jam itu televisi, langsung ada komando militer mengatakan kita akan melakukan balasan dan Israel siap-siap saja menerima serangan dari kami. Mhm. Diluncurkan rudal, tapi rudal yang waktu itu bukan yang hipersonik, kan Mhm. diluncurkan ada waktu yang agak lama gitu. Mhm. Nah, di tapi mengenai sasaran di Israel. Nah, besoknya terjadi lagi yang serangan hipersonik itu karena malamnya begitu juga. Jadi hari Jumat itu terjadi yang pertama kali ya. Nah, Sabtu lebih deras. Minggu lebih kencang lagi. Nah, ketika Iran diserang dari dalam lebih banyak itu memang menggunakan drone ya, berbagai jenis drone. Iran juga melancarkan serangan yang sama. Kalau bedanya, Israel itu menggunakan kombinasi antara jet tempur dengan drone dan mikro drone. Mhm. Eh, Sementara Iran membalas dengan drone dan rudal, Mhm. termasuk rudal hipersonik dari Iran ke Israel langsung gitu. Israel tampaknya tidak menggunakan yang sama karena saya nggak tahu apa persoalannya. Mhm. Kelihatannya memang mungkin juga banyak jadi kalau Iran langsung ke titik sasaran di Haifa, di Tel Aviv juga langsung menggunakan rudal itu. Oke, begitu. Baik. Eh, Tadi Pak Pur kan menceritakan begitu ya, situasi semakin memanas begitu ya, semakin menegang hari demi hari. Apakah ada himbauan dari pemerintah setempat untuk meminta warganya berlindung sampai berlindung di bawah tanah begitu Pak Purkan? Dan
menurut informasi yang kami dapat begitu ya dari Indonesia, warga di Iran ataupun semua orang di Iran ini disuruh untuk menonaktifkan WhatsApp begitu ya, takut karena ada dihack atau bagaimana. Itu sebenarnya bagaimana Pak Pukon? Iya, himbauan itu sebetulnya sudah dimulai eh, kurang lebih setelah hari Selasa. Mhm, Jadi terutama juga diumumkan di televisi. Jadi ini kan saya sampaikan kronologinya ya. mhm, Hari Minggu itu Iran juga balas, kemudian saling balas begitu. Nah, eh, sampai hari Minggu itu kejadian serangan-serangan itu dilakukan malam. Kenapa? Karena siang hari aktivitas normal masyarakat. Saya mhm, bisa ke masih ke pasar, terus juga aktivitas memang kampus. Waktu itu kan saya hari Senin itu saya kerja di salah satu lembaga medianya ya kan seperti Anda lihat juga mhm. media nasionalnya juga diserang Iya waktu itu hari betul. Senin itu. Nah, Mhm, kebetulan saya tidak masuk karena saya harus ada urusan di kampus. Saya mhm, menguji untuk mahasiswa ini S3 waktu itu saya tidak masuk kantor karena harus pagi hari saya persiapan ujian dan yang lainnya. Aktivitas masih normal. Nah, masalahnya adalah ketika setelah Senin itu terjadi serangan ke media itu pemerintah langsung mengatakan bahwa kita akan balas lagi yang lebih keras. Nah, mhm, dari situ itu hari Selasa ini sudah mulai puncak. Nah, setelah pengumuman itu dari pihak KBRI mengontak saya, termasuk juga dari atas pertahanan ya, asistennya mengontak saya, Pak Purkon, bagaimana kabarnya aman? Dan teman-teman di sana yang di media, yang bekerja di media, terus juga yang WNI yang lain, terutama kan semuanya juga target di Teheran, juga mhm, aman. Saya bilang, saya kontak dulu Pak, kawan-kawan yang lain. Saya juga pastikan bahwa mereka sudah sampai rumah dan yang lainnya juga kita berkoordinasi langsung. Nah, hari Selasa saya memutuskan, Selasa pagi itu saya memutuskan pergi keluar kota dari dari Teheran, mengungsi lah 2 jam gitu ke kota Qum yang terdekat. Itu mengungsikan keluarga saya mhm, juga 2 hari itu. Nah, jaraknya sekitar 2 jam lah pakai kereta api karena untuk transportasi publik agak sulit waktu itu karena beberapa jam juga di jalan itu ternyata juga diserang oleh drone-drone mhm, itu karena eh, perbatasan apa namanya daerah antara Teheran ke Qom itu ada beberapa fasilitas-fasilitas militer gitu. Mungkin juga itu. Akhirnya kan kita pakai kereta dan praktis tidak ada persoalan yang signifikan. Dan ketika kita datang di Qom lain lagi, di Qom sama sekali tidak ada ledakan atau apapun begitu juga di kota Qum dan daerah lainnya. Artinya sasaran target memang di Teheran begitu. Nah, ketika di Qum kita juga dikabari terus, bahkan ada Zoom yang dilakukan langsung dengan Kemlu, mhm, Direktorat Perlindungan WNI, untuk memastikan bagaimana dan teknisnya. Hari Selasa itu sudah ada keputusan bahwa evakuasi akan dilakukan hari Jumat. Tetapi WNI diharuskan untuk berkumpul hari Kamis. Paling tidak Kamis malam lah kira-kira begitu. Nah, ternyata saya akhirnya memutuskan hari Rabu itu balik dan ya hari Kamis pagi bahkan bukan Rabu. Saya Kamis balik dari Kum itu hanya bawa tas punggung saja terus kemudian ke rumah beres sebentar saya langsung ke KBRI karena KBRI mengatakan bahwa sore kita sudah di sini. Nah, ternyata memang situasinya agak krodit, bukan bukan hanya persoalan kenapa saya juga akhirnya memutuskan harus evakuasi. Pertama, eh, para kolega saya, para dosen, terus juga kawan-kawan yang lain, pihak Iran menganjurkan saya untuk berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Artinya pemerintahan apa namanya pemerintah Indonesia, saya orang Indonesia, artinya harus koordinasi dengan pemerintah Indonesia. mhm, Itu dari pihak kampus sendiri. Terus isi saya juga dari kampusnya juga dianjurkan untuk mau apa namanya berkoordinasi. Artinya mereka sendiri memikirkan sebetulnya keselamatan warga asing begitu. Karena ini kan akan jadi masalah ketika salah sasaran dan yang lainnya gitu. Karena beberapa target di Teheran itu menyasar warga sipil. mhm, Kalau kita lihat bahkan di beberapa daerah seperti Kermanshah itu menyasar rumah sakit. Kalau klaimnya Israel bahwa kita tidak menyasar warga sipil itu menurut saya bohong besar karena pertama kali target pun itu juga sudah ilmuwan. Ya itu yang saya sangat sesalkan gitu sebagai akademisi saya menyesalkan betul mengapa yang ditarget pertama adalah ilmuwan. Itu termasuk anak istrinya loh. Artinya ini ada beberapa orang seperti Teranci itu juga
apa sih ancamannya gitu seorang ilmuwan terhadap keberadaan ini untuk Israel, mereka, keluarganya, anak istrinya itu satu keluarga gitu. Oke, begitu. Baik, Pak Purkan, akhirnya kan dari pemerintah ini memerintahkan untuk adanya evakuasi begitu ya. Mm-mm. Tapi dari dari informasi yang kami dapat sebenarnya beberapa negara sudah memerintahkan untuk proses evakuasi eh, beberapa hari atau 1-2 hari setelah Israel ini melancarkan serangan ke Iran begitu ya. Tapi dari Mm. pihak Indonesia ini baru dilakukan tanggal 19 Juni ya. Mohon Mm-mm. Di dikoreksi hari Jumat kalau ya. iya, kalau mohon Mm. dikoreksi kalau salah. Menurut Pak Purkan sendiri, apakah tindakan ataupun apa ya, hal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ini sudah tepat untuk mengevakuasi atau menurut Pak Purkan ini seharusnya pemerintah Indonesia bisa lebih awal untuk mengevakuasi WNI? Ya, kalau menurut saya sudah tepat karena Mhm. pertama kita juga berkoordinasi, yang kedua juga jumlah WNI yang di Teheran itu sebetulnya juga tidak besar. Nah, ada banyak pertimbangan yang dilakukan kenapa KBRI juga melakukan tanggal 19. Menurut saya sudah tepat itu, sudah tepat dilakukan. Kenapa? Karena ada juga yang dari luar kota. Kalau kita Hmm, lihat jumlah dari 97 orang yang dievakuasi, itu kan juga ada dari Mashhad, kemudian ada dari utara, kemudian ada dari Kazwin, beberapa pegawai apa namanya yang ekspat Indonesia itu juga berada di Kazwin, di tempat-tempat yang lain. Ini kan koordinasinya eh, harus dilakukan juga dalam waktu yang ya, sebetulnya ini sudah sangat cepat. Menurut saya sudah tepat begitu juga. Dan baik. satu indikasi yang saya juga tegaskan bahwa ketika kita hari Jumat itu melakukan evakuasi, ada penumpukan di salah satu border di kita kan menggunakan border Astara ya di daerah utara Iran yang berbatasan dengan Azerbaijan, Republik Azerbaijan, itu sebelum kita ini, sebelum WNI dievakuasi, itu ada ratusan dari Cina. Kan kalau Iran ini indikasinya begini, kalau warga Cina itu sudah dievakuasi, itu artinya kondisi sudah sangat kritis. Kalau Eropa itu dievakuasi seperti tahun lalu ya. Tahun lalu kan juga KBRI menetapkan siaga 2 itu sebetulnya. Gitu. Dan ini proses evakuasi ini sudah berjalan sebetulnya apa namanya diskusinya sudah prosesnya sudah 1 tahun, Hmm, Mbak. Dari mulai Oktober tahun lalu ketika Israel juga menyerang Iran begitu. Itu baik. status 2 ya waktu Hmm. Oktober tahun lalu. Hmm. Kemudian dalam proses evakuasi itu benarkah apakah melakukan perjalanan darat dan apakah selama evakuasi ini tetap ada serangan-serangan yang dilancarkan dari Israel ataupun Ya, Amerika Serikat, Pak Pukon? Bagaimana oke. situasinya? Hari Jumat ya, tepatnya kita evakuasi itu mulai dari Teheran itu jam 7 Hmm. lebih 10 menit. Itu sampai ke border Astara itu kan lewat utara ya. Hmm. Kita memang ada 4 titik berhenti, terutama di Kazwin untuk menjemput WNI. Hmm. Itu setelah keluar dari Teheran sebetulnya tidak ada praktis serangan-serangan. Tapi yang jadi persoalan adalah Israel ini melakukan serangan itu sporadis. Karena setelah kita keluar di Baku itu terjadi ada serangan di utara, Hmm. satu target gitu atau berapa target gitu. Jadi kita tidak bisa memastikan. Memang waktu itu hari Jumat ketika kita keluar lengang ya, bahkan daerah ke utara itu karena semuanya sebagian orang juga sudah meninggalkan Teheran begitu. Tetapi kondisinya masih cukup normal. Saya pernah ngirimkan juga ke media video ketika kami jalan gitu. Tidak ada artinya kalau lihat dari kita melihat membandingkan tingkat kerusakan, kita nggak Hmm. bicara korban jiwa ya, Hmm. yang antara Israel di Tel Aviv, di Haifa dengan di Teheran, saya pikir juga kalau kita ngelihat fakta ya, kita nggak bicara secara ideologis, kita bicara Hmm. fakta, kerusakan Israel lebih besar dibandingkan yang dialami di Teheran begitu. Tapi persoalannya di Teheran, tingkat korban jiwa itu lebih besar Karena dibandingkan dengan menargetkan warga sipil tadi itu ya, Pak ya, Purkan. bukan hanya warga sipil, terus juga ada tadi target-target fasilitas. Nah, yang selanjutnya, kenapa situasi menjadi sangat rumit? Setelah hari, saya buka sedikit ya terkait Hmm. sebelum masalah evakuasi ini. Hmm. Hari Minggu itu sudah serangan sudah semakin masif. Hari Senin ketika serangan itu menyerang apa namanya media, itu malamnya besoknya lagi. Tadinya kan ini serangan hanya malam saja. Ini sudah Hmm. dilakukan pada siang hari. Targetnya juga yang dilancarkan itu apa?
pom bensin. Hmm. Israel hari Selasa itu sudah menyerang di daerah dekat saya itu di daerah utara Teheran. Saya di distrik 2 ya, salah satu daerah kawasan kayak Jaksel lah kira-kira begitu. Hmm. Itu pom bensinnya itu sudah diserang oleh drone. Nah, yang jadi masalah adalah ketika saya kembali dari Qom ke Teheran, ada upaya ya ini kan juga memang pengamanan di mana-mana dalam situasi kritis itu kan pengamanan saya turun dari misalnya dari stasiun ini stasiun kereta api kemudian saya menggunakan Grab gitulah ya kayak Hmm. Grab atau Uber gitu ke rumah namanya Snap mereka punya sendiri layanan Snap untuk lokal itu pakai mobil itu masuk daerah saya kawasan saya itu setiap kali pos itu dibuka ininya belakangnya itu ada kita bawa sedikit tas kecil gitu dibuka dicek diperiksa dan yang lainnya itu. Nah ini kan membantu. Nah tapi pola ini ternyata cukup efektif. Kenapa? Karena ketika saya sampai di Baku hari Sabtu ternyata ada 10.000 drone dan mikro drone yang ditemukan belum digunakan. Hmm. Bayangkan hari Minggu itu ketika kita tiba saya terus memantau perkembangan di Iran seperti apa. Hari Sabtu dan Minggu itu, Minggu ya, terutama terakhir itu ditemukan bukan ditemukan artinya lewat penggeledahan ya dan ternyata di perpindahan dari satu distrik ke distrik yang lain itu menggunakan tadi mobil-mobil box Hmm. kemudian mobil pribadi dan yang lainnya makanya semuanya diperiksa. Nah cara itu cukup efektif untuk meredam berbagai serangan. Nah mulai ketika kami sudah evakuasi hari Sabtu itu serangan sudah mulai agak berkurang begitu. Oke, kembali ke tadi masalah evakuasi. Kami jalan hari Hmm. Jumat pagi ya, jam 7 Hmm. dan sampai di border Astara itu jam maghrib, sekitar jam 8. Nah, tetapi masalahnya karena penumpukan banyak warga asing, termasuk Cina sebelum kita, ada ratusan orang. Kalau tidak salah sekitar 300 itu dari warga Cina yang masuk, yang keluar dari border itu. Kita dari jam 8 maghrib baru masuk ke border keluar ya lewat border Astaranya Iran tiba di border keluar dari bordernya Astara itu jam 3 pagi itu yang agak melelahkan sebetulnya Hmm. di perjalanan itu hampir tidak ada kita mendengar ledakan-ledakan yang lainnya karena kita jalur umum ya artinya Hmm. kita berhenti beberapa kali itu tidak ada nah tetapi yang cukup melelahkan adalah ketika mau masuk ke border itu eh, sampai pagi kan juga ada anak-anak ada bayi dan yang lainnya cukup melelahkan itu mungkin yang cukup repot. Baik, kemudian Pak Purkon, apakah ada traumatis sendiri begitu ya? Apalagi Pak Purkon ini kan tadi mengatakan begitu, serangan pertama Israel dekat, sangat dekat dengan rumah dari Pak Purkon sendiri. Apakah Pak Purkon mengalami yang cukup dramatis begitu? Dan sekiranya kapan akan kembali ke Iran? Apakah sudah ada informasi terbaru dari KBRI Teheran sendiri, Pak Purkon? Iya, eh, secara pribadi saya mungkin tidak terlalu karena ini sebetulnya kalau ledakan itu hampir mirip dengan yang tahun lalu ya. Hmm. Tahun lalu pun juga terjadi ledakan walaupun tingkatnya tidak berhari-hari. Itu cuma sekali saja hari Jumat itu. Dan itu juga targetnya sebetulnya lebih banyak ke target-target tertentu seperti Isfahan. Itu Hmm. juga ke situs nuklir dan yang lainnya gitu. Nah, tapi suaranya cukup lumayan lah terdengar gitu. Hmm, mungkin juga ada, tetapi yang saya agak khawatirkan sebetulnya pada keluarga ya, istri dan anak. Itu kenapa saya akhirnya mempertimbangkan untuk evakuasi. Saya lebih mengutamakan keselamatan mereka berdua ini. Oke. Baik, untuk kemungkinan kembali ke Iran, apakah dalam jangka waktu dekat ataupun bagaimana, Pak Purkon? Yang pertama, saya juga menunggu kalaupun ada itu status evakuasi diturunkan. Kalau Mhm. belum ada, ini kan sekarang statusnya evakuasi itu siaga satu. Artinya kalau siaga satu sudah memang situasinya kritis. Kalau diturunkan, saya kembali itu ada kemungkinan itu. Dan juga sekarang ini kan faktor yang kedua, sekarang musim panas. Artinya kampus sebetulnya libur gitu. Hmm. Walaupun kemarin sebetulnya pada saat serangan itu terjadi eh, ujian nasional dan yang lainnya. Saya juga harus menguji beberapa mahasiswa untuk ujian dan yang lainnya. Nah, kampus mengumumkan ini diundur sampai 3 bulan ke depan, begitu. Karena ini kan pertama musim panas, yang kedua juga kampus memprediksi kalau ternyata ini eh, serangan ini manjang dan
ada indikasi akan terjadi serangan, tapi indikasi ini artinya masih Hmm. Pak 50-50%, Hmm. indikasi akan terjadi serangan susulan dari Israel. Hmm. Begitu. Tapi posisinya beda. Kenapa? Karena Iran saat ini sedang siaga. Kalau waktu itu sama sekali Iran tidak siaga, itu lain. Kalau sekarang dalam kondisi siaga penuh, menurut saya mungkin juga tidak akan separah seperti eh, beberapa waktu lalu, begitu. Baik, tadi Pak Purko juga sempat mengatakan begitu ya bahwa sampai saat ini masih terus berkoordinasi begitu ya dengan pihak dari Iran sendiri. Em, Saat ini situasi masih gencatan senjata begitu ya, dan Iya. juga bagaimana sebenarnya situasi ataupun kondisi di Iran sendiri, Pak Purkon? Hmm. Apakah kemungkinan juga akan siaga penuh atau juga bagaimana dengan Selat Hormuz begitu yang Iran selalu mengancam akan menutupnya? Ya, pertama ini kan kalau menurut saya memang parlemen sudah mengesahkan untuk penutupan Selat Hormuz, tapi sampai sekarang belum dilakukan Hmm. karena menurut saya banyak pertimbangan, termasuk juga Iran menjaga hubungan baik dengan negara-negara Arab. Ini Hmm. saya pikir juga penting. Kemudian yang kedua adalah karena problemnya adalah ketika Selat Hormuz ditutup, banyak yang terimbas bukan hanya kawasan Middle East saja. Hmm. Termasuk kita juga akan terimbas karena akan memicu lonjakan, termasuk yang paling mendasar adalah lonjakan harga minyak, ya kan? Ini yang dan ketika harga minyak naik, faktor lainnya ini kan akan menimbulkan efek domino. Ini yang saya pikir juga dipertimbangkan oleh Iran terkait dengan dampak lanjutan dari itu. Saya belum melihat ini cukup dilakukan oleh Iran, ini akan menjadi semacam kartu yang mereka siapkan kalau Hmm. Amerika terus melakukan hal yang lain lagi. Ini lanjutan-lanjutan dan dampak-dampak selanjutnya begitu. Hmm. Baik, Pak Purkon, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya sudah berbagi banyak Ya, bersama kami hari ini. Kita doakan begitu ya agar kondisi memang di sana ya, juga semakin baik dan Pak baik. Purkon bisa melanjutkan aktivitas di sana. Sekali lagi terima kasih Pak Purkon, sehat selalu. Sama-sama. Terima kasih Selamat atas sore. waktunya. Ya, Selamat sore oke. Pak Purkon. Ya, Itu tadi Tribunars pembicaraan bersama dengan Pak Purkon sebagai WNI di Iran yang sudah menceritakan pengalamannya dan situasi mencekam saat serangan Israel ke Iran. Kita doakan semoga kondisi di sana terus membaik dan Pak Purkon juga terus diberikan kesehatan sehingga apapun aktivitas bisa berjalan dengan lancar dan kembali seperti semula. Terima kasih Tribunars sudah menyaksikan program di balik layar. Di akhir kata saya Mariananda dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.